Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian sholawat beriringan dengan salam tak lupa pula kita sampaikan ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam di kelas 12 bab cinta tanah air dan moderasi beragama. Baiklah, mari kita lihat dulu dalil cinta tanah air, yaitu Quran surat Al-Qasas surah ke-28 ayat 85. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau, Nabi Muhammad, untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran, benar-benar akan mengembalikan ke tempat kembali. Katakanlah, hai Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Isi kandungan Quran surah Al-Qasas surah ke-8 ayat 85 tersebut, di antara isi kandungannya antara lain yang pertama, Al-Quran menjadi sumber hukum dan sumber perintah bagi umat Islam untuk melakukan jenis ibadah tertentu, termasuk perintah mencintai tanah air. Kedua, beribadah merupakan bekal terbaik bagi setiap umat Islam dalam mengembangkan misinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Semua aktivitas manusia di dunia dan wilayah NKRI harus dijaga. Keempat, mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap umat Islam. Selanjutnya, hadis terkait tentang cinta tanah air yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi untanya, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Selanjutnya, isi kandungan hadis terkait tentang cinta nabi tersebut yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik tadi, di antaranya yang pertama, memberikan teladan tentang untuk mencintai tanah air kepada pemuda, khususnya tentang cara memandang tanah air dengan pandangan yang baik. Ketiga, menanamkan dalam jiwa rasa cinta tanah air yang setulus-tulusnya. Dari dalil Al-Quran dan hadis tersebut, bahwa cinta tanah air dapat diartikan sebagai berikut. Pertama, cinta tanah air artinya memiliki tanah air. Cinta tanah air ditandai dengan sikap memiliki dan membela tanah air dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Contoh cinta tanah air yang pertama, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, bangga mencintai produk-produk Indonesia. Yang ketiga, mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Yang keempat, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kelima, menggunakan hak pilih pada pemilihan umum. Yang keenam, belajar dengan sungguh-sungguh.
Yang ketujuh, merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Cara menumbuhkan sikap tanah air, ikut serta dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika, tidak membeda-bedakan antar teman sehingga tumbuhlah rasa persatuan yang kuat terhadap sesama warga negara. Terakhir, mencintai produk-produk dalam negeri. Dan di antara manfaat cinta tanah air, yang pertama dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, dapat menjaga nama baik bangsa dan negara, menumbuhkan komitmen untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, berprestasi demi nama baik Indonesia. Selanjutnya, kajian kita yaitu tentang kajian surah Al-Baqarah surat kedua ayat 143 dan hadis tentang moderasi beragama. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lamu man yattabi'ur rasulu mimman yanqalibu 'ala 'aqibah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk pertengahan agar kamu menjadi saksi atau perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kepada kiblat kepadanya kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataannya siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemilihan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua 143 ini, menurut Wahbah Zulahaili, seorang ulama fikih kontemporer, ummatan wasatan adalah sifat pertengahan, yakni antara sifat melampaui batas dan sifat boros atau sikap memadukan antara ilmu dan tindakan. Yang kedua, menurut Fakhruddin Ar-Razi, terdapat 3 makna. Di antara yang pertama, wasat bermakna adil. Yang kedua, wasat bermakna menghindari sesuatu. Yang ketiga, wasat bermakna sikap Islam yang akan disaksikan oleh Rasulullah. Menurut Muhammad Abdu, seorang pembaru Islam, mengatakan sikap wasat tidak hanya berlaku dalam kehidupan beragama, tetapi berlaku juga dalam kehidupan sosial. Lafal hadis tentang moderasi beragama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama mudah. Tidaklah seorang memberat-beratkan diri dalam beragama kecuali dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Maka laksanakanlah agama dengan tepat tanpa berlebihan. Usahakan beragama untuk mencapai kesempurnaannya. Bergembiralah dengan pahala yang janjikan dan minta tolonglah kepada Allah agar dapat istiqomah dalam beribadah pagi hari, petang hari, dan pertengahan malam hari. Hadis riwayat Bukhari. Isi dari kandungan hadis tersebut adalah agar umat Islam tidak berlebih-lebihan dan dalam beribadah dan melampaui batas dalam beragama, dalam arti radikal. Moderasi beragama dapat diartikan secara umum adalah disebut dengan moderat.
Moderat dapat diartikan sebagai sikap keseimbangan baik dalam hal keyakinan, moral maupun watak saat memperlakukan orang lain sebagai individu ataupun sebagai kelompok. Tolak ukur moderasi beragama yang pertama nilai kemanusiaan, kesepakatan, dan ketertiban umum. Hakikat moderasi beragama yang pertama hakikat adalah beragama untuk menghilangkan permusuhan, kebencian, kedengkian, dan fanatisme, dan menjaga kerukunan dan toleransi. Aspek-aspek moderasi beragama yang pertama cara pandang atau perilaku diri yang humanis, yang kedua menerapkan ideologi tanpa kekerasan, menjaga demokrasi, menjadikan teknologi untuk silaturahmi. Manfaat moderasi beragama yang pertama menghindari bangsa dari perpecahan, yang kedua mempererat tali silaturahmi, ketiga menjamin pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara, menciptakan ketentraman kehidupan bermasyarakat, terakhir mempertebal keimanan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.